Seduna Masidam Sekaring Bawana Langgeng. Matur sembah nuwun, salam kebajikan, salam hormat saya kepada teman-teman semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita keberkahan, kenikmatan hidup di alam semesta ini. Dalam hidup kita sering mendengar, apalagi di ajaran Jawa, yaitu tentang tirakat. Tirakat adalah sesuatu kegiatan untuk mempermudah atau mencapai sebuah tujuan. Itu namanya tirakat. Bisa untuk tujuan dan cita-cita, bisa juga untuk sebuah keilmuan kalau dalam laku Jawa. Nah, kali ini kita akan membahas apa sebenarnya tujuan dari orang melakukan sebuah tirakat. Nah, tirakat itu sendiri diciptakan oleh dulu leluhur-leluhur kita terdahulu, yang fungsi dan manfaatnya adalah membawa tubuh manusia ke titik rendah. Itu bahasa kasarnya menyengsarakan diri, ngolah rasa, ngolah raga, ngolah jiwa. Makanya di dalam tirakat, di saat kita mampu menahan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, itu sebenarnya laku tirakat itu menahan hawa nafsu dalam diri kita. Makanya dinamakan poso, memposke rasa, itu menempatkan rasa dalam diri kita. Nah, tujuan dari tirakat ini sebenarnya selain untuk sebuah keilmuan ataupun yang lainnya, tujuan utamanya adalah mengembalikan diri kita ke dalam kesadaran diri. Karena di saat orang tersebut mengalami titik paling rendah dalam hidupnya atau titik kesengsaraan dalam hidupnya, orang ini justru akan memiliki kesadaran diri yang tinggi, bahwa ternyata manusia itu tidak bisa apa-apa, membutuhkan yang lainnya, tidak bisa hidup sendiri tanpa yang lainnya. Saat tirakat kita dilarang makan, dilarang minum, kita harus menahan semua, menahan rasa lapar, rasa emosi, rasa apa. Itu menunjukkan bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Jadi mengembalikan kesadaran diri manusia agar kembali ke titik pola pikir yang benar. Tidak hanya mengikuti rasa. Karena orang dalam ajaran Jawa, seseorang itu masih terbeban oleh rasanya sendiri, maka tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan dalam hidupnya. Apalagi mencapai tujuannya, itu tidak akan pernah. Karena apa? Dia selalu terombang-ambing oleh rasanya sendiri, tidak memiliki keyakinan diri ataupun prinsip dalam hidup. Makanya orang-orang dulu itu diajarkan untuk tirakat, menyengsarakan diri, agar kita bisa kembali ke diri kita sendiri, bisa menelaah diri kita sendiri, bahkan bisa menemukan jati diri kita sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang selalu membutuhkan yang lainnya. Nah, sebenarnya itu pentingnya. Jadi orang yang sering melakukan tirakat itu akan mengetahui perasaan orang lain ataupun mengetahui kegunaan makhluk-makhluk yang lain, sehingga mereka tidak mudah menghina, mencaci. Rasa emosi pun akan turun karena kembali ke kesadaran diri. Bukan hanya untuk sebuah kesaktian ataupun cita-cita, itu sebenarnya tidak penting. Tujuan leluhur kita menciptakan tirakat ini orang biar kembali ke kesadaran diri.
Jadi kita mau tirakat berapa ribu tahun, kalau kita tidak bisa kembali kesadaran diri kita, itu juga percuma, tidak ada hasilnya. Kalau yang diharapkan hanya kesaktian juga percuma. Manusia itu hidup bukan untuk kesaktian. Walaupun sakti ya percuma, kalau lapar masih butuh makan. Kalau sakit ya butuhkan orang lain, percuma juga. Orang hidup itu yang dibutuhkan kesadaran diri. Sadar kalau dirinya hidup dan tujuan hidupnya apa. Di saat orang belum mampu kembali ke itu masih dinamakan bangkai hidup yang kesana kesini gitu. Karena belum mempunyai tujuan untuk hidupnya sendiri. Kalau untuk hidupnya sendiri belum punya tujuan, apalagi mau untuk orang lain. Karena sesuatu itu berawal dari diri kita sendiri. Nah, itulah tirakat. Di saat orang disuruh melakukan tirakat, melakukan puasa atau apapun, itu tujuannya sebenarnya adalah mengembalikan ke dalam kesadaran diri agar menjadi diri sendiri. Orang itu tidak bisa menjadi orang lain, harus menjadi dirinya sendiri, karena setiap kelahiran itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing, tidak sama. Apabila kita meniru orang lain boleh, tapi kita tidak bisa jadi orang lain tersebut. Itu hanya motivasi bagi kita, tapi kita bukan mereka. Nah, itu sebenarnya kesadaran ini sangat penting. Dan kita sebisa mungkin dalam hidup itu memang harus tirakat. Jare wong Jawa yen ra gelem sengsara aja ngarep-ngarep mulya. Itu orang Jawa. Karena setiap kemuliaan pasti mengalami yang namanya rana kesengsaraan ataupun perjuangan. Tidak ada orang itu turun dari langit langsung diberi kemuliaan, tidak ada. Pasti melewati kesengsaraan. Mau ke surga aja kita harus melewati neraka, tidak langsung melompat ke surga. Nah, itu yang harus dipahami di saat kita tirakat agar kita bisa kembali ke ranah diri sendiri, meyakinkan diri sendiri, memotivasi diri sendiri agar kita mendapatkan anugrahan wahyu kalau untuk kemakmuran hidup kita sendiri. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Matur sembah nuwun.